Makanya Nabi SAW mengatakan kharajtu min nikahin, aku ini dilahirkan daripada model nikah yang sah. Kata Nabi SAW, walam akhruj min sifahin, saya tidak keluar daripada pernikahan yang tidak jelas. Maka Nabi, walaupun orang tuanya Abdullah dan Aminah menikah pada zaman jahiliyah, tapi nikahnya itu sama persis dengan nikah Islam pada hari ini. Dan itulah yang kemudian dilanjutkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi model nikah itu sudah ada. Itu sudah ada pada syariat-syariat sebelumnya. Maka kita sebutkan bahwa tidak semua syariat sebelum Nabi Muhammad itu dihapus. Banyak juga syariat itu dilanjutkan setelah diberikan legalitas oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wa bi karamihi tunalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka alaina wa afiyataka wa sitraka fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Rahmat dan seluruh Bapak Ibu, para jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tema tentang halal haram, di mana kita masih membahas tentang halal haram dalam kehidupan sosial. Sebelumnya kita membahas tentang beberapa praktik daripada pernikahan yang diharamkan dan kenapa Allah haramkan zina, dan juga disyariatkannya menikah seperti menikahnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga larangan mengaburkan nasab, karena mengaburkan nasab itu adalah memberikan mudarat. Ketika nasab orang tidak jelas, maka konsekuensinya pertama
dari segi perwalian dalam khususnya pernikahan. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu dilarang untuk menisbatkan anak angkatnya kepada dirinya. Waktu itu Nabi Muhammad itu menisbatkan seorang anak yang diangkat bernama Zaid, menisbatkan kepada dirinya, yaitu adalah Zaid bin Muhammad. Maka kemudian turun ayat Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah bapa seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah seorang rasul dan penutup daripada segala nabi dan rasul. Sejak ayat ini turun, kata para ulama, diharamkan menisbatkan nasab kepada seseorang yang bukan nasab aslinya. Tidak boleh, hukumnya adalah haram, bahkan masuk sebagai kategori dosa besar karena menghilangkan nasab seseorang. Tidak boleh. Maka oleh karena itu Islam boleh mengangkat anak, mengadopsi boleh, baik dengan cara dia ambil dari orang, atau kalau hari ini ada juga yang datang ke panti asuhan dibawa, itu boleh. Tapi tidak boleh membinkan kepada dirinya, itu yang tidak boleh, terlarang. Walaupun hari ini ada juga yang mempraktekkan, dipraktekkannya bukan berarti boleh. Karena itu sudah jelas dilarang. Terutama kalau yang diadopsi itu adalah anak perempuan. Anak perempuan ketika dia besar balik maka dia akan menikah. Yang menikahkan adalah walinya. Bayangkan kalau dia dinikahkan oleh wali yang bukan wali aslinya, maka pernikahannya tidak dianggap sah. Akhirnya apa yang terjadi? Akan melahirkan dosa secara jariah. Dia sudah melakukan dosa membinkan anak perempuan itu pada dirinya. Dia menjadi wali nikahnya, nikahnya tidak sah. Melakukan hubungan pernikahan yang tidak sah, melahirkan anak. Jadi dosanya itu terus menerus. Ini mudaratnya. Itu kalau mengaburkan nasab. Ada juga yang pernah bilang, nanti kalau saya kasih tahu orang tua aslinya, lari dia ke orang tua aslinya. Ya makanya sejak awal dikasih tahu gitu. Jadi jangan dibuat berlarut-larut. Artinya seorang yang mengadopsi itu dia memang niatnya adalah untuk membantu, untuk menolong. Kalau anak itu baik, maka insya Allah dia tetap ingat jasa-jasa orang yang mengadopsinya. Begitu juga menghilangkan nasab ini, itu bisa konsekuensinya kepada kewarisan. Kenapa? Karena waris itu kan hubungan nasab. Selain daripada hubungan suami istri, juga hubungan nasab. Maka yang mewarisi kan anak kandung, anak angkat tidak. Sehingga ketika nasabnya tidak jelas, maka nanti berkonsekuensi juga pada kewarisan. Ini terkait dengan perwalian tadi. Nah itu sebabnya dilarang at-tabanni. Itu disebut dengan at-tabanni dalam Islam. Kemudian berikutnya adalah Islam melarang daripada al-qital. Islam melarang membunuh, memerangi tanpa ada alasan yang jelas. Jadi dulu di orang Arab itu terbiasa saling membunuh, saling berperang antara satu kabilah dengan yang lain. Sering cekcok, ribut. Nah, maka yang kan populer itu yang terpakai adalah hukum rimba. Siapa yang kuat maka dia yang berkuasa. Siapa yang kuat maka dia yang menang. Dalam menikah begitu juga. Siapa yang kuat maka dia yang punya istri banyak. Nah, itu modelnya. Walaupun ada juga model menikah yang dibawa oleh nikah Islam hari ini. Jadi nikah sebelum Islam itu sudah ada nikah model hari ini.
Makanya Nabi SAW mengatakan kharajtu min nikahin, aku ini dilahirkan daripada model nikah yang sah. Kata Nabi SAW, walam akhruj min sifahin, saya tidak keluar daripada pernikahan yang tidak jelas. Maka Nabi, walaupun orang tuanya Abdullah dan Aminah menikah pada zaman jahiliyah, tapi nikahnya itu sama persis dengan nikah Islam pada hari ini. Dan itulah yang kemudian dilanjutkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi model nikah itu sudah ada. Itu sudah ada pada syariat-syariat sebelumnya. Maka kita sebutkan bahwa tidak semua syariat sebelum Nabi Muhammad itu dihapus. Banyak juga syariat itu dilanjutkan setelah diberikan legalitas oleh Rasulullah SAW. Maka salah satunya yang dilarang itu adalah bermusuhan, membunuh antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Lalu kemudian turun ayat-ayat yang berkaitan dengan membolehkan untuk perang, seperti misalnya di dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Udzina lil ladzina yuqatiluna, diizinkan bagi mereka untuk berperang. Kenapa? Karena diperangi. Jadi Allah melarang untuk melakukan peperangan, Allah melarang untuk melakukan pembunuhan. Bahkan dalam Islam itu satu jiwa, satu nyawa asyaddu hurmatan minal Ka'bah. Satu nyawa dalam Islam itu lebih mulia daripada Ka'bah itu sendiri, kata Nabi SAW. Jadi sangat terjaga, tidak boleh meremehkan nyawa, satu nyawa. Di Islam itu sangat menjaga satu nyawa. Makanya ketat hukumannya gitu. Pencegahannya itu ketat. Biasanya kan kalau pencegahannya bagus, maka ininya bagus gitu. Apa pencegahannya? Siapa yang menghilangkan nyawa, maka nyawanya dihilangkan juga. Itu pencegahannya. Dan itu terbukti efektif. Karena kalau orang berpikir dia menghilangkan nyawa orang, lalu kemudian dia setelah itu dia dibunuh juga, ya dia berpikir 1000 kali. Dan orang akan melihat takutnya. Jadi menghormati nyawa, menghormati jiwa. Makanya kata Allah, wa fil qisasi hayatul lakum, dalam hukuman kisos itu, kisos dibunuh juga, nah itu kisos. Wa fil qisasi hayatul lakum, dalam hukuman kisos itu ada kehidupan. Ya, logikanya kan kalau membunuh dibunuh juga, ya banyak yang mati mestinya kan begitu. Harusnya mati satu, ini mati dua, bunuh dibunuh juga. Tapi Allah bantah bahwa dalam kisos itu bukan memperbanyak orang yang mati, justru dalam kisos itu menghidupkan orang. Kenapa? Karena orang akan berpikir untuk menghilangkan nyawa orang. Itu logikanya. Ini orang sekarang kadang-kadang dibalik logika itu. Kalau dibunuh matilah banyak orang. Makanya dicegah biar orang tidak mudah. Kita ini kadang-kadang pencegahannya kurang. Kalau karena itu orang mudah saja. Kita lihat berita hari ini, dikit-dikit orang bunuh ini. Ada istri bunuh suami, suami bunuh istri. Orang sambil ngopi mati. Mudah sekali. Ini meninggal lagi. Ini ada paskibra meninggal. Ini ada diplomat muda meninggal. Ini ya Allah. Jadi mudah itu. Ada pelajar di Pelonco seniornya meninggal. Ini mudah sekali. Kayak nyawa itu tidak lagi sesuatu yang bernilai itu. Itu mudah. Kenapa? Karena pencegahannya sangat kurang sekali. Orang membunuh di penjara hanya beberapa tahun, habis itu keluar lagi bebas. Mungkin setelah keluar dibunuh lagi gitu.
Ini problemnya. Makanya Islam itulah aturan Allah yang Maha Tahu. Makanya dicegah sedini, menutup di hulunya ditutup. Maka pencegahan itu penting, hukuman penting. Makanya kemudian Islam mengetatkan dari segi hukuman. Jadi dilarang betul pembunuhan itu, menghilangkan nyawa dengan hukuman yang ketat. Tapi berperang, membunuh terkadang diizinkan, dibolehkan sesuai dengan ayat ini. Kenapa? Karena adanya kezaliman. Maka disebutkan di sini, bayyanal kitabu fi mawadhi'a minhu as-sabab alladhi min ajlihi udhina lil mu'minina bil qital wa dzalika yarji'u ila amrayn. Jadi dalam Islam itu dibolehkan berperang, diizinkan berperang, diizinkan untuk membunuh orang dalam setidaknya dua sebab. Yang pertama apa? Ad-difa'u 'anil nafsi 'inda ta'addi. Ad-difa' 'anil nafsi, melindungi diri ketika ada yang ingin melukai atau mencelakai kita. Maka harus melindungi diri. Maka kalau kita melindungi diri, membunuh orang disebabkan karena kita melindungi diri, tidak berdosa. Karena itu adalah perintah Allah. Wala tulqu biaydikum ila tahluka. Jangan campakkan dirimu pada sesuatu yang bisa membinasakanmu. Maka kalau ada orang mau menyakiti kita, mau membunuh kita, kita melawan, mati orang tuh, itu kita tidak berdosa dan tidak dihukum. Ini kadang-kadang ambigu juga dihukum kita Indonesia ini. Dia melawan, mau dirampok, melawan, terbunuh, dan dia pula masuk penjara. Padahal dia melawan. Harusnya kan yang dikaji itu dia betul-betul mau disakiti atau tidak. Kalau betul-betul mau disakiti, dia melawan. Kalau Islam ad-difa' 'an nafsi, menolak atau membela diri, itu hukumnya adalah harus, wajib, ya, perintah Allah. Bahkan orang yang membela hartanya, siapa yang mati karena membela hartanya, dia ingin dicuri hartanya, dia membela hartanya. Ya, siapa yang terbunuh, man qutila ala malihi, siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya, fahuwa syahid, dia mati syahid. Itu kata Nabi SAW. Ya, bukan kita serakah membela itu, tapi itu hak kita. Maka kata Nabi, orang yang mati terbunuh dia kena membela hak, membela hartanya, maka dia mati syahid. Begitu Islam memuliakan untuk menjaga kehormatan, membela kehormatan. Tapi ada orang bilang, ya kalau harta bisa dicari, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Harta kasih aja lah, harta kan bisa dicari, nyawa cuma satu, ya bagus juga, tidak ada masalah. Tapi kalau dia bertahan nih, ada orang yang ingin mengambil hartanya, dia bertahan dengan itu, lalu kemudian dia terbunuh dengan itu, maka dia mati syahid. Tidak mati dalam kondisi keserakahan, tidak mati dalam kondisi dia mempertahankan dunia, tidak. Begitu Islam menjaga marwah, menjaga kehormatan. Tapi kalau dia mau bilang, ya tak apalah, kasih aja lah. Ada yang dia mau disakiti, motor diserahkan aja. Mungkin dalam pikiran dia kan motor bisa dibeli lagi. Kalau nyawa tidak ada serepnya kan. Kalau nyawa tidak ada ininya. Ya bagus juga, bisa juga gitu. Tergantung kondisi seseorang. Tapi ada orang terpaksa dia bertahan dengan membela hartanya, akhirnya terbunuh. Kata Nabi SAW, maka dia mati syahid. Maka melawan atau berperang karena membela diri itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Jadi boleh, Islam itu boleh berperang kalau dia membela diri, membunuh kalau dia membela diri. Yang kedua, ad-difa' 'anid da'wah idza waqafa ahadun fi sabiliha bi fitnatin man amana ay bi ikhtibarihi bi anwa'it ta'dzib. Jadi salah satu sebab dibolehkannya berperang ketika itu adalah ketika ada orang yang mencegah dakwah. Nah, jadi kalau ketika itu dakwah Islam dicegah, maka Nabi turun berperang. Makanya ketika Nabi SAW berdakwah di Madinah, orang-orang kafir Quraisy kota Mekah tetap menghalangi Nabi untuk berdakwah
akhirnya Nabi SAW terpaksa berperang. Maka terjadilah perang Badar di Madinah, terjadi perang Khandaq, terjadi perang Uhud, terjadi perang Yamama, perang Tabuk. Banyak perang-perang yang terjadi itu karena tujuannya adalah untuk melancarkan dakwah. Ketika Nabi berdakwah dihalangi, ketika banyak orang mau masuk Islam dihalangi, disiksa, maka Nabi terpaksa untuk melakukan pembelaan. Maka Nabi berperang. Jadi ada yang mengatakan Islam itu dulu suka perang. Tidak, Islam tidak suka perang, cuman karena dihalangi. Ada orang-orang yang menghalangi, maka Nabi berperang. Itu sebabnya dibolehkannya untuk berperang. Dan ini jelas ya, artinya tidak boleh memerangi kecuali kalau kita diperangi. Ini menunjukkan kata para ulama, di sini apa? Bahwa berperang itu bukan karena memerangi orang kafir karena kekafirannya, orang musyrik karena kemusyrikannya. Jadi orang kafir itu tidak diperangi karena kekafirannya. Jadi tidak, misalnya nih, kenapa dia diperangi? Karena kafir, tidak boleh. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Orang kafir diperangi bukan karena kafirnya, tapi karena dia menghalangi, melakukan kezaliman terhadap Islam. Disitulah dia diperangi. Karena kalau kekafirannya tidak, kemusyrikannya tidak. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi tidak boleh kita memaksa orang. Misalnya karena dia tidak mau masuk, kita ajak masuk Islam, tidak mau, maka kita perangi. Ini tidak boleh. Tidak boleh memerangi karena kekafiran. Karena Allah sudah menjamin la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum wal yadin, bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangimu. Coba itu dalam Al-Qur'an, perangilah orang-orang yang memerangimu. Jadi yang diperangi itu adalah yang memerangi, yang dimusuhi adalah yang memusuhi. Adapun yang tidak, orang kafir, orang musyrik yang tidak memerangi, yang tidak memusuhi, maka di situ Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memusuhi mereka, atau Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kepada kita untuk bermuamalah baik terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak memerangi orang Islam, yang tidak menzalimi umat Islam. Wa mimma yu'ayyidu ar-ruha as-salima al-Qur'an wa yudhihuha ma ja'a fi suratul Mumtahanah. Ini bisa kita lihat misalnya dalam surah Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, ini terkait dengan orang kafir yang ada ketika itu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu, 'anil ladzina lam yuqatilukum, terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang musyrik. Jadi Allah tidak melarang kamu wahai orang beriman terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu dan tidak mengeluarkanmu dari negeri mereka, min diyarikum antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi Allah mengatakan, Allah tidak melarang kepada kalian wahai orang beriman untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir
kafir, kepada orang musyrik selagi mereka tidak memerangi. Nah, jadi ini menjadi landasan bahwa orang mukmin, orang muslim itu diperintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang baik kepada orang kafir dan juga kepada orang musyrik. Ayat ini menjadi landasan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Bahkan di ayat ini itu Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Adilnya itu di mana? Kalau mereka memerangi kita, kita perangi. Mereka menyakiti kita, balas. Nah, begitu dia. Tapi kalau mereka tidak menzalimi kita, maka kemudian Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Maka perintah perang itu artinya kalau mereka memerangi. Kalau mereka menzalimi, mereka menyakiti, maka barulah di situ umat Islam harus berperang. Tapi kalau tidak, maka muamalah dengan cara yang baik. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Islam itu menghargai, menghormati selagi mereka tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kejahatan, tidak menzalimi, maka Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya seperti misalnya ada orang jenazah orang Yahudi lewat, Nabi berdiri. Kata sahabat, itu jenazahnya Yahudi ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa nafsan, bukankah dia adalah manusia? Jadi kalau secara muamalah, secara interaksi, Allah perintahkan untuk secara baik. Jadi Islam ini sebenarnya indah sekali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau mereka jahat kepada kita, maka diperangi. Mereka memerangi kita, kita perangi. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabi terpaksa perang itu. Perang itu terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena Nabi diperangi, Nabi diserang, maka Nabi terpaksa untuk melawan. Nabi terpaksa untuk melawan. Kalau tidak, maka Nabi dihancurkan, Nabi dihinakan itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk saling berbuat baik terhadap sesama manusia secara umum. Ini juga menjadi landasan. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam secara keseluruhan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Nah, jadi intinya kalau kita lihat bahwa Islam ini menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan cara yang baik. Kalau disakiti, diperangi, harus melawan, berperang. Kalau dilarang berdakwah, menutup dakwah Islam, maka boleh berperang. Makanya kenapa Nabi mengutus Umar Amr bin As pergi ke Mesir untuk berperang di Mesir. Jadi yang panglima pertama yang masuk ke Mesir itu adalah Amr bin As. Maka masjid tertua di Mesir namanya Masjid Amr bin As. Karena sahabat pertama yang memimpin peperangan masuk ke Mesir itu adalah sahabat Amr bin As. Masjidnya sampai hari ini masih ada, bisa dikunjungi. Dan masjid ini terkenal karena kalau bulan Ramadan itu menghadirkan imam-imam tarawih, tahajud yang merupakan qori-qori internasional. Di Mesir ini kan qorinya banyak, makanya orang Indonesia, orang di dunia ini banyak itu belajar ke Mesir qori, karena qorinya terkenal. Bahkan ada istilah Al-Quran itu turun di Arab, di Mekah, ditulis di Madinah, dibaca di Mesir. Karena qori-qori Mesir itu luar biasa. Karena qori-qori Indonesia itu banyak berkiblatnya ke Mesir. Terkenal untuk qori-qorinya.
Jadi kalau malam tarawih itu didatangkan kori-kori terkenal. Makanya Masjid Amr bin As ini kadang-kadang panjangnya jamaah itu sampai 5 kilo. Jadi keluar dari masjid jalan-jalan itu penuh sampai 5 kilo. Kalau 10 terakhir Ramadan itu. Tarawihnya berapa rakaat? 8. Tapi nanti ada tahajudnya. Ditambah dengan tahajud. Kunutnya kadang 1,5 jam. Kunutnya. Maka kadang kita melihat tuh di video tuh ada kunut panjang dengan berbagai macam doa, itu kadang-kadang dari sana. Jadi kunutnya panjang sampai gemetar lutut kita aja kunut. Goyang lutut dibuatnya. Karena lama kunut. Tapi orang tuh menikmati, nangis terseduh-seduh. Itu di Masjid Amr bin As. Kunutnya saja 1 jam. Kadang 1,5 jam. Kunut. Jadi banyak dihafal doa kunut imamnya itu, doa berbagai macam doa. Itu di Masjid Amr bin As, masjid tertua di Mesir. Jadi ketika Nabi berdakwah, mengirimkan surat ke Mesir, itu ditentang oleh penjajah Romawi. Waktu itu Mesir di bawah kekuasaan tentara Romawi, dijajah oleh Romawi. Ketika Nabi mengirimkan surat untuk mendakwahi orang Mesir, ditentang oleh Romawi. Romawi menentang, tidak boleh berdakwah. Akhirnya Nabi kirim pasukan perang, terjadi perang, menang umat Islam, menang sahabat Amr bin As, diusir penjajah. Jadi tidak memerangi karena kafirnya, bukan. Diperangi karena dia menghalangi dakwah Islam masuk ke sana. Akhirnya terpaksa berperang, penjajah diusir. Ketika penjajah diusir, berdakwah, tidak memaksa. Yang mau masuk Islam silahkan, yang tidak. Makanya sampai hari ini Mesir itu masih tetap ada tempat ibadah Kristen Ortodok, ada tempat ibadah orang Yahudi, ada. Semua dibiarkan ketika itu. Ketika Islam sudah berkuasa di Mesir, semua dibebaskan. Yang mau masuk Islam silahkan, yang mau tetap berada pada agama Kristen Ortodok silahkan, yang mau berada agama Yahudi silahkan, tetap dibiarkan semuanya. Jadi Islam hanya sekedar dakwah mengajak, itu saja. Kenapa tadi harus terjadi perang? Karena tentara Romawi menghalangi dakwah Islam. Nah setelah diusir, Islam hanya berdakwah saja. Yang mau masuk silakan. Makanya ketika awal itu dikit masuk Islam di sana. Tapi karena Islam menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan akhlak yang istimewa, akhirnya kemudian penduduk Mesir masuk ke dalam Islam secara perlahan. Tidak dengan perang, dengan mereka melihat akhlak Islam saja. Masuk berbondong-bondong mereka masuk Islam. Akhirnya Mesir hari ini sama dengan kita, Islamnya 85%. Walaupun Islamnya 85%, tapi di kota-kota itu tempat-tempat ibadah Kristen Yahudi masih ada, masih kokoh berdiri, tidak dihancurkan. Gerejanya besar-besar. Ini menunjukkan bahwa tidak diperangi seseorang itu karena kekafirannya, tidak. Karena dia melakukan pencegahan, melakukan kezaliman, barulah dia diperangi. Kenapa? Karena kalau tadi kafir itu sudah dijamin oleh Allah, la ikraha fiddin. Ayat ini menjadi satu landasan utama. Tapi Allah perintahkan untuk mendakwahi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka kenapa kemudian seperti bom, yaitu entah konspirasi, entah dilakukan oleh orang-orang yang membuat fitnah, tapi ketika dikatakan bom bunuh diri itu dari seorang muslim karena orang-orang kafir, karena kekafirannya, itu tidak benar, tidak betul. Artinya dia membom karena kekafirannya, itu tidak betul, tidak boleh. Membunuh orang karena kekafirannya tidak diizinkan dalam Islam, tidak dibolehkan. Jadi kita melihat orang kafir itu melihat dari segi apa? Dari segi kita bermuamalah dengan cara yang baik. Tapi kalau memerangi,
Kalau dia sebagai orang kafir saja, kita diperintahkan untuk bermuamalah secara baik, dan kita diperintahkan untuk mendakwahi mereka, mengajak. Kalau dakwah ini kan tentu harus bijak, harus baik dia. Jadi itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi jangan sampai ekstrim gitu. Ekstrim melihat orang kafir harus dibunuh, ini tidak. Dan para ulama kita menjelaskan tidak begitu. Maka ayat-ayat yang berkaitan dengan perang ini berkaitan dengan ayat-ayat yang berlarangan untuk membunuh orang dengan bebas. Ayat perintah memerangi itu adalah biasanya terkait kerana kezaliman. Ayat perintah berperang itu berkaitan juga dengan jaminan akidah, jaminan keyakinan bahwa Allah menjamin bahwa kebebasan meyakini itu adalah sebuah kebebasan yang dijamin dalam Islam, boleh saja. Maka ketika Nabi SAW kuat di Madinah, Nabi itu kuat sekali di Madinah ketika itu, pemimpin tertinggi di Madinah, beliau menguasai Madinah. Tapi ketika Nabi kuat di Madinah, Nabi tidak memaksa orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Nabi biarkan saja. Bahkan kata Nabi SAW, mereka punya hak, kita punya hak, sama-sama warga negara gitu kata Nabi. Mereka, kita punya hak dan kewajiban, mereka juga punya hak dan kewajiban. Itu kata Nabi SAW. Lana ma alaihim ma lana. Kita punya hak kepada mereka, mereka juga punya hak kepada kita. Kita punya kewajiban kepada mereka, mereka juga punya kewajiban kepada mereka. Selagi menjaga itu, maka aman, kata Nabi SAW. Tapi kalau mereka melakukan kemungkaran, diusir oleh Nabi SAW. Makanya ada orang-orang Yahudi diusir dari Madinah. Kenapa? Karena mereka melakukan keonaran. Maka diusir oleh Nabi. Tapi kalau tidak, dijamin oleh Nabi. Bahkan yang baik-baik, yang hidupnya tenang, tidak ngapa-ngapain, menjalankan aktivitas dengan baik, maka kata Nabi, siapa yang menyakiti mereka sama dengan menyakiti aku. Itulah luar biasa Islam itu. Nabi memberikan jaminan kepada non-muslim di Madinah. Kata Nabi, siapa yang menyakiti mereka, siapa yang menyakiti non-muslim yang ada di Madinah ini, sama dengan menyakiti aku. Itu hebatnya Islam. Jadi Islam ini luar biasa, agama kasih sayang. Tetapi di sisi lain, kalau terpaksa perang, itu Nabi turun. Jadi, dan itu semua tentu berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Al-Quran dan juga dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi kan tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu, tapi Nabi berbicara sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Allah, ada tanya jawab? Tidak. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslihir ra'iyah والراعي اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.